Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Asus Sastrit. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin. Tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan yang dahsyat dalam setiap kehidupan kita, saudara. Haleluya. Puji nama Tuhan semuanya. Shalom. Sekali lagi shalom. Saudara, firman Tuhan berkata bahwa janganlah takut sebab Tuhan menyertai setiap kita. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku.
yang membawa kepada kemenangan. Kita percaya saudara, hari ini kita ada di tempat ini. Apapun keadaan Anda, apapun musim kehidupan Anda, kita percaya saudara bahwa hari ini Tuhan kita sebagai Allah Immanuel, Allah yang beserta dalam setiap kehidupan kita, terjadi dalam setiap kehidupan kita. Yang percaya kasih tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan yang dahsyat saudara. Mari sama-sama saudara kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk setiap musim kehidupan kami Tuhan. Kami tahu Tuhan Allah bersama dengan kami. Tuhan Yesus beserta dengan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan setiap kami. Hari ini kami datang ke rumah-Mu Tuhan. Kami ingin memberikan yang terbaik lewat pujian penyembahan kami Tuhan. Kami percaya pujian penyembahan kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap menyembah Tuhan. Yang siap menyembah Tuhan, sama-sama katakan amin. Kasih Tuhan Yesus. Bertatalah dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Mari sama-sama katakan saudara. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Setiap kami datang sembah Raja Tuhan Yesus. Bapakku datang dan menyembah, ku nyatakan Kau yang bertahan dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Mari katakan, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Mari bersama-sama aminkan, katakan sama-sama saudara. Katakan Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Nyatakan Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku.
tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti. Mari akui pada Tuhan, sama-sama katakan. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Amin. Dengarlah seruan setiap kami hari ini Tuhan. Tiada seperti Engkau. Nyatakan tiada seperti Engkau. Mari satu suara semangat sama-sama katakan. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti. Mari umat Tuhan nyatakan. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti-Mu Tuhan. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari kasih tepuk tangan sorak-sorai itu bagi Tuhan, sama-sama katakan. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Katakan tiada seperti-Mu Yesus Tuhan. Tiada seperti Kasih tepuk tangan sorak-sorai yang dahsyat bagi Tuhan yang berkuasa atas setiap kehidupan kita. Sebab kami siap bersorak-sorai bagi nama-Mu Tuhan. Tiada seperti Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Yang siap bersyukur, bersorak bagi Tuhan. Sama-sama kita katakan Amin. Shalom GBI PRJ. Saya ingin lihat lambaian tangan yang penuh ucapan syukur bagi Allah kita. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Hey, mari kita belajar sama-sama lagu ini Bapak Ibu Saudara. Hari ini hari yang terbaik untuk memuji dan sembah Tuhan. Amin. Yang siap katakan yes. Sama-sama kita belajar. Hidupku ada di
deklarasikan bagian ini. Akan ku pikul salibku, jemputlah kasih setiamu, bertahan kamu teguhkan imanku. Akan ku pikul salibku, jemputlah kasih setiamu. Kami bertahan Tuhan, sebab yang Kau teguhkan setiap kami. Imanku, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, yang kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, katakan, sebab hari ini hari yang terbaik. Hari yang terbaik, hari yang terbaik. Sekali lagi katakan, sebab hari ini hari yang terbaik. Hari yang Kau sediakan bagi setiap kami Tuhan. Yang mengucap syukur, senantiasa berterima kasih kepada Tuhan. Sorakan haleluya. Sekali lagi yang bersyukur katakan tepuk tangan on. Hey, 1, 2, 3. Bersyukurlah kepada Tuhan. Katakan come on. Sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bawasannya untuk selamanya. Hey. Kasih setianya, Sama teman. kasih 1, 2, 3. Come on, come on. bersyukurlah kepada Tuhan. Amin. Sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bawasannya untuk selamanya. Kasih setianya. Come on. Kasih setianya. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Sama-sama katakan. Come on, come on. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan. Karena kasih-Mu tak berkesudahan. Yang bernafas memuji Sang Raja atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku angkat pada Amin. Mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, Sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Siap semua katakan come. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bawasannya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setia. Sama-sama. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Sama-sama kamu. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan. Karena kasih-Mu tak berkesudahan. Yang bernafas memuji Sang Raja. Katakan di mana saudara? atas gunung dan bidang. Semua tangan katakan. Tanganku Angkat padamu. Mensyukuri rahmat yang kaki lompat-lompat. kakiku melompat bagimu. Sebab rahmat-Mu Baru setiap pagi. Semua Tuhan sama-sama. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia
tanganku ku angkat padamu. Come. Siap lompat semua. Angkat tangan semua, katakan ku mensyukuri. Lompat siap semua. 1, 2, 3. Saya percaya bisa habis lagi. 1, 2, 3, angkat tanganku. Come on, come on. Mensyukuri. Siap lompat semua. Sekali lagi ya. Angkat tangan semua, come on. Tanganku. Hey, 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 hey. Semua lompat siap. 1, 2, 3, lompat. Katakan bersyukurlah kepada Tuhan. Sedia baik bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setia. Bersyukurlah kepada Tuhan. Sedia baik bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya. Na 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 na. 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 Tepuk tangan rasa bagi Tuhan kita, come on. Ada sukacita besar tercurah di tempat ini ya Bapa. Kami mengucap syukur bahwasannya Engkau sungguh baik. Dan di tahun Peidalet ini ya Bapa, kami mau memperkatakan dari lidah bibir mulut kami ini bahwasannya Engkau baik, sungguh baik, teramat baik atas setiap kami. Dan dengan kerendahan hati ya Tuhan, kami mau mengangkat tangan kami. Kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami percaya Indonesia dilimpahi berkat oleh Engkau ya Tuhan. Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Dan setiap pintu-pintu yang saat ini masih tertutup oleh Injil terbuka di dalam nama Tuhan Yesus. Sebab kami percaya Injil adalah kekuatan Allah sendiri yang sanggup dan mampu memerdekakan dan membawa pemulihan atas negeri kami Indonesia. Engkau memberkati pemerintahan yang ada saat ini ya Bapa. Urapan-Mu terus mengalir atas Presiden Jokowi dan Wakilnya Pak Maruf Amin, atas setiap kepala daerah yang ada. Biasa mereka memerintah dengan kebijaksanaan, membuat setiap keputusan yang mendatangkan kedamaian dan kesejahteraan atas negeri ini ya Bapa. Dan atas pemilu yang akan berlangsung, kami perkatakan pemilu berjalan dengan damai, dengan tentram, dan hasil yang keluar pemimpin-pemimpin yang nasionalis dan toleran, pemimpin yang hidupnya didedikasikan untuk membawa kemakmuran atas Indonesia. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa, berkati gembala sidang kami Pak Niko, urapan-Mu terus mengalir Tuhan, dalam pemimpinannya Tuhan, dalam pelayanannya, kesehatannya Tuhan jaga dan pelihara, dan membawa pesan Pentakosta ketiga dari Indonesia bahkan sampai ke bangsa-bangsa, dan membawa keunitian di dalam tubuh Kristus, sehingga semakin banyak jiwa-jiwa orang-orang mengenal akan Yesus, dan mereka boleh mengaku Engkaulah Tuhan, Raja dan Juru Selamat. Berkati Pak Niko dan keluarga besarnya aman dalam pelindungan Tuhan. Dan kami juga berdoa ya Tuhan buat Gembala CK7 Dr. Yanto. Hal yang sama Tuhan berkati atas gembala kami. Kasih Tuhan menyertai dalam pelayanannya, membawa setiap kami jemaat di CK7 menjadi jemaat yang berkenan, yang hidupnya kudus dan memuliakan nama Tuhan. Berkati Dr. Yanto dalam pelayanannya, juga atas setiap isi keluarganya aman dalam pelindungan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Ini waktunya kami berdoa untuk setiap generasi muda, generasi Yeremia ya Tuhan. Biar setiap anak-anak muda yang ada di tempat ini, atas setiap jemaat Tuhan, bahkan atas kota bangsa kami dan sampai ke bangsa-bangsa, akan tampil, akan maju anak-anak muda yang hidupnya kudus dan memuliakan nama Tuhan. Anak-anak muda yang mendedikasikan hidupnya untuk melayani generasi mereka, sehingga pada saat ini Tuhan, dimanapun mereka berada, Tuhan pakai dengan dahsyat dan luar biasa. Mereka 10 kali lipat lebih cerdas, pintar, sehat, berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam satu nama yang berkuasa kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara.
Engkaulah tempat perlindungan kami ya Bapa. Dunia boleh silih berganti Tuhan. Bahkan menggeser fokus kami dari Tuhan. Tapi hari ini Bapa, kami mau putuskan untuk hanya fokus kepadamu ya Bapa, sebagai satu-satunya Raja dan Tuhan dalam hidup kami. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama
satu-satunya perlindungan dalam hidup kami. Biarlah hati kami berseru-seru kepada Tuhan. Satu-satunya memberikan kami kekuatan. Mari rasakan hadiratnya. Sungguh indah Kau Tuhan. Penuh kasih dan sayang. Situasi kondisi kami hari ini Tuhan, kami tetap mau katakan, sungguh indah Kau Tuhan. Amin. Menara perlindungan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Mari angkat tanganmu, sama-sama kita nyanyikan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan, sumber penghiburan, sumber penghiburan, sumber kekuatan, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Shalom, selamat beribadah pada hari Minggu yang luar biasa ini, di mana kita sudah memuji, menyembah Tuhan, berdoa, mengagungkan nama Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih. Tuhan Yesus, terima kasih. Allah Roh Kudus, terima kasih atas anugerah-Mu, sehingga kami masih bisa beribadah kepada Tuhan. Dan terima kasih untuk hadirat-Mu ya Tuhan, melawat kami, menguatkan kami, meneguhkan kami, membuat kami tetap ada di dalam kasih setia Tuhan. Dan jikalau sebentar Engkau akan berfirman, urapi kami ya Tuhan, urapi mulut dan lidah hamba-Mu ini, untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya, di dalam nama Yesus. Mari yang siap diberkati dengan firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Nah saudara, hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, di mana berdasarkan atas visi gembala sidang kita, yaitu Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyotoraharjo. Beliau mendapatkan visi Tuhan. Nah, bersamaan juga dengan pergantian tahun Ibrani, tahun orang Yahudi atau orang Israel.
yaitu menjadi tahun yang baru disebut sebagai tahun Pedalet 5784. Seperti yang kita ketahui bahwa per tanggal 15 September kemarin, bangsa Israel mulai dari 6 sore saudara, itu sudah memasuki tahun yang baru. Nanti sampai kepada tanggal 2 bulan Oktober 2024, mereka menjalani tahun di mana disebut sebagai tahun Pedalet, yaitu 5784. Nah, setiap kali bangsa Israel merayakan tahun yang baru, mereka sebut sebagai hari Rosh Hashanah, hari awal tahun yang baru. Biasanya mereka mengadakan perkumpulan entah keluarga atau komunitas ya. Mereka bersukacita, lalu ada makanan khusus yang khas di tahun yang baru atau Rosh Hashanah itu, yaitu mereka makan apel yang dicampur dengan madu. Maka disebut sebagai tahun yang manis. Mereka berharap supaya di tahun Pedalet ini mereka mendapatkan sesuatu yang baik, yang manis, yang mulia dari Tuhan yang mereka percayai sebagai Allah yang memelihara. Nah, Rosh Hashanah itu atau tahun yang baru Pedalet ini saudara, didasari atas firman Tuhan. Di dalam Imamat pasal yang ke-23 ayat 24. Imamat pasal yang ke-23 ayat 24. Mari kita baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan, Perjanjian Lama halaman sekitar 135. Kita baca. Tuhan berfirman kepada Musa, ayat 23-nya itu. 24 seperti ini. Katakanlah kepada orang Israel, begini. Dalam bulan yang ke-7 pada tanggal 1 bulan itu, kamu harus mengadakan hari perhentian penuh yang diperingati dengan meniup serunai, yakni hari pertemuan kudus. Nah, ini menjadi sebuah dasar atas pergantian tahun bagi kalender Yahudi. Orang-orang Ibrani, orang-orang Israel merayakan tahun yang baru ini. Disebut sebagai hari pertemuan yang kudus. Bagaimana mereka merayakan tentang pergantian tahun. Tahun yang lama dikaitkan tahun yang baru, dan dengan cara apa? Mereka meniup serunai. Ini hari perhentian penuh yang diperingati dengan meniup serunai. Serunai itu sangkakala saudara. Korban-korban dipersembahkan. Pekerjaan-pekerjaan berat dihentikan. Hari raya ini dilaksanakan pada bulan Tisri, yaitu akhir bulan September, di mana bulan yang ke-7 setelah bulan Nisan. Nah, ini disebut sebagai pergantian tahun Ibrani. Dan hari ini, tahun ini adalah tahun Pedalet. Nah, apa maksud tentang Pedalet itu saudara? Bapak Gembala sidang kita mendapatkan sebuah pernyataan yang merujuk kepada alfabet Ibrani. Menurut kalender Ibrani, P itu angka 80. Angka 80 yang menggambarkan mulut. Ya. 80 plus 4. Jadi 80-nya itu menggambarkan mulut. Ya. Bisa juga lidah, perkataan. Itu P. Lalu Dalet itu angka 4 dari alfabet Ibrani yang berarti pintu. Jadi 4 itu bilangan yang melambangkan pintu. Nah, kalau Pedalet 84 artinya mulut pintu, begitu. Ya, mulut pintu. Di mana tahun yang baru itu orang Ibrani memasuki spiritual yang baru untuk mempersiapkan diri mereka masing-masing ya, diri mereka masing-masing untuk apa? Masuk kepada dimensi yang baru di dalam Tuhan. Mulut pintu artinya sesuatu yang baru yang akan mereka dapatkan. Dengan cara bagaimana saudara? Mereka harus betul-betul mendengarkan, percaya, dan melakukan firman Tuhan seperti apa yang mereka dapatkan dari Tuhan. Nah, mari kita lihat. Ketika kita belajar tentang Pedalet ini,
Dalet yang menyatakan bahwa itu adalah pintu, kita bisa melihat di dalam Mazmur 100 ayat yang ke-4. Demikian firman Tuhan. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Jadi arti kata dalet ya itu adalah pintu. Sementara P itu adalah mulut. Nah, pintu di sini artinya pintu gerbang atau gapura. Ini melambangkan sebuah perpindahan dari satu ruang, dari satu sisi ke ruang atau sisi yang lain. Di mana Tuhan menyatakan bahwa akan ada perpindahan, akan ada perubahan dari satu sisi ke sisi yang lain, dari ruang yang satu ke ruang yang lain. Itu pintu, saudara. Nah, ini juga menjadikan sebuah apa? Bahwa Tuhan akan melakukan sesuatu yang lebih besar, lebih dahsyat, lebih ajaib dari tahun-tahun yang lalu. Tetapi tetap harus melalui pintu. Nah, sementara P itu artinya mulut. Ya, mulut. Mari kita lihat pengertian mulut dari Alkitab yang kita percayai. Matius pasal yang ke-12 ayat 36 sampai 37. Demikian firman Tuhan. Matius pasal yang ke-12 ayat 36 sampai 37. Perjanjian Baru halaman 15. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Ayat 37. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Ini pengertian tentang angka 80 dari P itu, saudara. Yaitu artinya apa? Mulut. Ini menggambarkan mulut kita sebagai orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan Yesus. Mengingatkan kita bahwa peran mulut kita itu sangat penting. Untuk memasuki tahun yang baru lewat pintu gerbang di mana akan perpindahan yang lama kepada yang baru, Tuhan katakan jaga mulut kita. Jaga mulut kita. Jangan sampai kata-kata yang sia-sia, kata-kata yang tidak membangun iman, kata-kata yang melemahkan iman percaya kita kepada Tuhan, itu menghalang-halangi kita untuk masuk kepada dimensi yang baru atau pintu berkat anugerah yang baru tadi. Kenapa? Firman Tuhan berkata, menurut ucapanmu, engkau akan dibenarkan, engkau akan diberkati, engkau akan mendapatkan sesuatu yang baru dari Tuhan. Tetapi juga lewat mulutmu yang sama itu, kalau engkau pergunakan untuk sesuatu yang tidak benar, sesuatu yang melemahkan iman, maka engkau akan dihukum. Ini perkataan firman Tuhan. Jadi, secara iman kita memang bukan orang Israel, saudara. Ya, kita bukan orang Yahudi. Tetapi kita adalah Israel rohani. Karena kita percaya Yesus Kristus menyampaikan firman ini kepada orang-orang Yahudi pada waktu itu. Dan firman bersifat progresif. Untuk apa? Setiap kita yang percaya kepada Yesus, kita juga percaya akan firman-Nya ini. Barang siapa yang ikuti firman Allah, setia kepada firman Allah. Untuk apa? Menjaga mulutnya, menjaga perkataannya, menjaga lidahnya. Maka mereka akan mendapatkan kemuliaan Tuhan. Karena mereka dibenarkan. Tetapi kalau mereka tidak berjaga-jaga atas mulutnya, dipergunakan untuk sesuatu yang tidak benar, maka mereka akan dihukum Tuhan. Oleh sebab itu, pengertian tentang P dalet ini, mari kita akan memasuki sesuatu yang baru, mendapatkan anugerah Tuhan, mendapatkan sebuah dimensi yang lebih luar biasa lagi. Pergunalah mulut kita untuk mempermuliakan nama Tuhan. Nah, pertanyaannya begini, saudara. Banyak orang itu tidak bisa mengendalikan mulutnya.
Sehingga tidak akan bisa melihat kemuliaan Tuhan. Tidak akan bisa dipindahkan dari sesuatu yang lama ke sesuatu yang baru. Tidak akan pernah next level. Karena apa? Tergelincir dengan mulutnya. Ayo kita introspeksi. Di tahun Pedalet ini kita memeriksa diri kita. Apakah mulut kita pergunakan untuk memuliakan nama Tuhan atau mempermalukan nama Tuhan? Apakah mulut kita ini menyuarakan kebenaran atau kata-kata dusta? Apakah mulut kita ini bersaksi bagi Kristus atau mengucapkan kata-kata yang menjadi batu sandungan bagi banyak orang? Apakah mulut kita ini kita pergunakan untuk memperkatakan iman atau memperkatakan kata-kata yang sia-sia? Saudara, walaupun mulut ini atau lidah ini sesuatu yang kecil, yang lemah menurut anatominya, tetapi ini sangat menentukan. Ini sangat penting. Ini sangat mempengaruhi kehidupan kita. Seperti apa yang tertulis dalam Amsal pasal yang ke-18 ayat 21. Mari kita buka dulu. Amsal 18 ya, ayat 21. Demikian firman Tuhan. Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Dari sini saja tuh, kita sudah melihat bagaimana peran lidah itu sangat menentukan. Peran lidah itu sangat-sangat penting. Kadang orang tidak memperhatikan ini. Kadang orang tidak peduli dengan apa yang dikatakan. Kadang orang tidak memperhatikan apa yang diucapkan. Sehingga apa? Kehidupannya mengalami hal-hal yang sangat tragis. Sebab firman berkata, hidup dan mati loh saudara. Kalau mau hidup, pergunakan lidah dengan sebaik-baiknya. Kalau tidak, binasa. Firman berkata seperti itu. Lalu dilanjutkan dengan ini. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Kata menggemakannya itu begini. Siapa yang mempergunakan lidah entah dengan baik atau dengan buruk akan makan buahnya. Tadi saya sebutkan. Kalau lidah kita pakai sesuatu yang baik, yang mulia, suci, berkenan kepada Allah, ya berkat yang kita terima. Ya perkenanan Tuhan yang kita dapatkan. Tapi sebaliknya, kalau lidah kita pergunakan untuk sesuatu yang tidak benar, sesuatu yang tidak mempermuliakan nama Tuhan. Lidah kita pergunakan sesuatu yang jahat di mata Tuhan. Ya hasilnya apa? Tadi hukuman. Apa itu? Didikan Tuhan. Apa itu? Teguran Tuhan. Apa itu? Hajaran Tuhan. Sebab lidah kitalah yang menentukan hidup atau mati. Berkenan kepada Allah atau tidak berkenan. Diberi ganjaran atau hukuman. Diberi kemuliaan atau hukuman dari Tuhan. Oleh sebab itu sekali lagi, mari kita pergunakan lidah kita untuk mempermuliakan nama Tuhan. Ini saudara. Nah di tahun Pedalet ini, sekali lagi Tuhan mengingatkan kita. Kenapa? Karena Tuhan mengasihi kita. Tuhan sangat mengasihi umatnya. Tuhan sangat mengasihi gerejanya. Supaya apa? Supaya di mana Tuhan bergerak lewat masa demi masa, itu kita masuk kepada kemuliaan yang Tuhan sediakan. Umat Tuhan jangan sampai masuk kepada hukuman yang kekal, tapi kepada kehidupan yang kekal itu. Nah, tentang lidah saudara, masih ada lagi nih, perkataan-perkataan kita itu harus kita jaga. Ini Tuhan betul-betul sangat mengasihi kita dan konsentrasi dengan kata P atau mulut atau lidah ini. Di dalam Efesus pasal yang keempat, mari kita buka Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-29. Efesus pasal yang keempat ayat 29. Alkitab kita Perjanjian Baru halaman sekitar 234. Demikian firman Tuhan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu.
Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Coba perhatikan itu. Tuhan lewat Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Efesus, jaga lidah, jaga perkataan. Jangan sampai ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Apa sih perkataan kotor itu? Pengertian-pengertian tentang perkataan kotor biasanya itu umpatan, caci maki, gitu ya saudara. Perkataan-perkataan yang menyakitkan hati orang lain. Atau hasil dari kekecewaan diri kita. Atau ketidakpuasan yang terjadi. Persungutan sehingga apa? Keluar dari kalimat-kalimat mulut kita. Itu perkataan kotor. Tetapi kata perkataan kotor juga menyatakan apa? Tentang ketidakpercayaan kepada karya Allah. Tentang ketidakpercayaan kepada setiap firman Allah. Itu perkataan kotor. Tuhan mengingatkan kita. Ayo, pakailah perkataan-perkataan yang baik yang keluar dari mulutmu. Supaya apa? Supaya dikatakan yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Ternyata saudara, mulut kita bukan hanya untuk kepentingan kita pribadi. Mulut kita bukan hanya menjaga kita supaya kita tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Ternyata mulut kita juga mampu mempengaruhi orang lain. Ini yang harus kita perhatikan saudara. Tadi dikatakan, supaya yang mendengarkan perkataan-perkataan kita itu dibangun. Bukan diruntuhkan. Dikuatkan, bukan dilemahkan. Dinasehati, bukan malah dicaci maki. Jadi betapa pentingnya di P-Dalet ini, tahun pintu, lidah pintu ini, kita betul-betul menjaga lidah kita. Apakah sudah dipergunakan untuk sesuatu yang baik? Apakah lidah kita masih dipergunakan untuk memuliakan nama Tuhan? Atau sebaliknya, kita buat untuk sesuatu yang tidak benar? Puji Tuhan, Tuhan mengingatkan kita lewat visi gembala sidang kita. Ayo, kalau pengen mendapatkan sesuatu yang baru, mendapatkan perkenanan Tuhan, diberkati Tuhan, dipulihkan Tuhan, disembuhkan Tuhan, dimuliakan Tuhan, mendapat glorifikasi dari Tuhan. Pergunakanlah mulut, lidah, perkataan kita untuk kata-kata yang membangun, bukan yang melemahkan. Nah, sangat menarik sekali saudara, Bapak Gembala sidang kita juga mengingatkan, ternyata mulut kita itu juga digambarkan dengan apa? Melalui apa saja yang kita posting di dalam media sosial. Wah, waktu beliau menyampaikan seperti itu saudara, wah saya sangat setuju. Mengapa? Tanpa kita pungkiri, kita sadar sepenuhnya, dunia modern ini dikuasai oleh sosial media atau media sosial yang begitu hiruk pikuk saudara. Siapa yang gak kenal kecanggihan media sosial? Ya, ada WA, ada Facebook, ya, ada Twitter, ada Instagram, macam-macam saudara. Banyak sekali. Nah, ketika kita tidak bisa menyuarakan lewat mulut kita kepada orang yang jaraknya jauh, kalau kita tidak bisa berhadapan-hadapan muka dengan seseorang, tetapi ternyata pikiran kita, hati kita bisa kita suarakan lewat media sosial. Nah, masalahnya begini. Banyak orang mempergunakan media sosial itu apakah untuk sesuatu yang baik, membangun, menasehati, atau sebaliknya. Mencaci maki, kata-kata hujatan, kata-kata kotor, atau hoax. Ini yang harus kita perhatikan. Oleh sebab itu, sekalipun HP, ya, lalu komputer, ya,
atau notebook saudara itu tidak bergambar mulut misalnya. Tetapi dari alat itu kita bisa menyuarakan isi hati kita. Menyuarakan pikiran kita. Menyuarakan suasana jiwa kita. Nah, oleh sebab itu di tahun Pedalet ini, ayo bijaksanalah menggunakan media sosial. Jangan sampai lewat media sosial kita justru mengutuk orang, menyebarkan kabar-kabar dusta. Wah, sekarang ini saudara, sangat-sangat memprihatinkan. Saya berdoa supaya gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, betul-betul bijaksana menggunakan media sosial. Tentunya untuk apa? Kemuliaan Tuhan. Untuk menyuarakan kebenaran. Untuk menguatkan. Untuk membangkitkan orang yang lemah. Untuk menopang orang yang kesusahan. Bahkan bisa dipakai sarana berdoa bagi mereka yang memerlukan. Bukan untuk sesuatu yang jahat. Hoax, saksi dusta, saudara. Jangan sampai ya, saudara. Nah, ada satu kebenaran firman Tuhan supaya kita perhatikan ini, saudara. Mari kita lihat di dalam Yesaya 50 ayat yang ke-4. Yesaya 50 ayat yang ke-4. Saya sangat diberkati dengan ayat ini karena hampir setiap Sabtu pagi di dalam doa fajar gabungan CK7, saudara, ayat ini menjadi landasan bagaimana penggembalaan CK7 itu, ya, GBI PRJ Group CK7 itu memakai ayat ini. Mempergunakan ayat ini untuk apa? Untuk mengingatkan baik leader, baik gembala-gembala, baik pengerja maupun jemaat supaya apa? Supaya mereka ingat bahwa kita adalah murid-murid Tuhan yang harus menyuarakan kebenaran. Baik lewat mulut kita, lewat P ini ya, mulut kita, atau lewat media sosial. Saya sedikit hafal dengan ayat ini. Mari ya, kita suarakan Yesaya 50 ayat yang ke-4. Demikian firman Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid. Wow, jelas sekali. Setiap kita orang percaya, kalau kita mengaku sebagai anak-anak Tuhan Yesus, kita itu murid Tuhan Yesus. Dan Tuhan memberikan kepada kita lidah seorang murid. Ya. Untuk dipakai sebagai apa, saudara? Lidah seorang murid itu. Supaya dengan perkataan lidah kita ini, mulut kita ini, aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Tuh, memberikan sebuah semangat yang baru kepada yang letih lesu. Artinya, lewat lidah kita pergunakan untuk membangun. Untuk memberkati orang lain. Memberikan semangat yang baru. Itu lidah seorang murid yang dipenuhkan yang benar. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Jadi ternyata salah satu ciri seorang murid adalah apa, saudara? Punya lidah, perkataan, suasana hati yang diucapkan. Atau dalam hal ini juga lewat media sosial. Itu mewartakan kebenaran, mewartakan kekudusan, mewartakan kehendak Allah. Supaya lewat kehidupan kita banyak orang diberi semangat, banyak orang dikuatkan, banyak orang dipulihkan, banyak orang disembuhkan. Jangan justru sebaliknya, lewat lidah kita, lewat mulut kita, lewat media sosial yang kita miliki, malah mempermalukan nama Tuhan. Kata-kata kasar, ya, saksi-saksi dusta yang diucapkan, perkataan-perkataan yang tidak benar, tidak senonoh, tidak sopan keluar dari mulut kita. Luar biasa. Firman Allah memagari kita. Supaya apa? Supaya kita betul-betul menjadi anak-anak Tuhan yang dipakai Tuhan. Dipersiapkan sebagai seorang murid setiap pagi. Ya, di dalam doa fajar kita dipersiapkan menjadi seorang murid yang siap menjadi saksi Kristus lewat kehidupan kita. Khususnya di Pedalet ini,
lewat mulut kita, lewat perkataan kita. Luar biasa, saudara. Tuhan kita itu luar biasa mengasihi kita. Supaya kita tidak binasa lewat perkataan kita. Supaya kita tidak dihukum Tuhan lewat lidah kita. Supaya kita tidak dimurkai Tuhan lewat media sosial yang kita pergunakan. Mari, kalau saudara sebagai seorang orang tua, sampaikan firman ini pada anak-anak saudara. Kalau saudara sebagai anak-anak, entah orang di kampus, di sekolah, atau di tempat kerja, sebarkan ini. Sampaikan. Supaya apa? Supaya hidup kita menjadi terang. Dan pada Pedalet, kita diizinkan memasuki suasana yang baru, dimensi yang baru. Dengan demikian, kita disebut sebagai orang-orang yang berbahagia. Ini saudara. Jadi pesan gembala sidang kita untuk kita semuanya, mari kita dengarkan. Karena Allah mengasihi anak-anaknya, mengasihi gerejanya. Nah, Pak Niko juga menyinggung tentang apa saudara? Tentang begini. Untuk menerima jaminan keselamatan. Hidup kita ini akan dipakai Tuhan. Akan menerima kemuliaan. Kehidupan yang kekal. Kalau apa? Kalau mulut kita ini mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Setelah kita mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita mempergunakan mulut kita untuk bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Ini. Ya. Di dalam Injil surat Roma, saudara, Paulus menyurati jemaat di Roma, itu menyatakan dengan luar biasa, yaitu Roma pasal yang ke-10, ayat 9 dan 10. Isinya kira-kira seperti ini. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu. Nah, ini dia. Kalau kamu mengaku dengan mulutmu, dengan lidahmu, dengan perkataanmu, bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Maka kamu akan diselamatkan. Tuh, jelas kan? Jadi ada hubungan antara tahun yang baru, Rosh Hasanah bagi orang Israel di tahun Pedalet ini dengan pernyataan iman kita kepada Yesus. Selalu ada hubungan. Selalu ada korelasi antara hal-hal yang sifatnya rohani yang ada di tanah perjanjian sana dengan apa yang Yesus lakukan. Tadi dikatakan, mengaku dengan mulutmu, percaya dalam hatimu bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, maka engkau diselamatkan. Bukankah ini juga menyangkut tentang mulut kita? Menyangkut tentang lidah kita? Menyangkut tentang declare kita lewat perkataan kita. Jadi ketika kita percaya kepada Yesus, aku mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Satu-satunya Juru Selamat dalam hidupku. Aku percaya dalam hatiku bahwa di dalam Yesus ada keselamatan, maka saudara akan diselamatkan. Ada saya tambahan lagi, ayat 10 bilang gini saudara. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Wow, betapa hebatnya firman ini saudara. Betapa indahnya firman ini. Ini pengharapan bagi orang-orang percaya, yaitu saudara dan saya, murid-murid Kristus yang mau diselamatkan Tuhan. Pergunakanlah mulutmu untuk mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pergunakanlah lidahmu untuk mempermuliakan nama Tuhan. Itu Pedalet. Itu yang terjadi ketika Israel melakukan pergantian tahun. Dampaknya, ya, hubungan korelasi antara hal yang sifatnya rohaniah kepada kita di umat perjanjian baru ini adalah pergunakanlah mulut kita untuk sesuatu yang mulia, memuliakan Tuhan, memberkati banyak orang, menguatkan yang lemah, maka sudah disebut sebagai murid-murid Tuhan yang diberkati Tuhan. Oleh sebab itu, sekali lagi diingatkan, ayo menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali, semakin giat kita kepada Tuhan, semakin intim kita
berhubungan dengan Tuhan. Semakin haus akan kehadiran Tuhan. Semakin rindu dipenuhi hidup kita dengan Roh Kudus. Supaya kita betul-betul bijaksana. Supaya kita betul-betul menjaga hidup kita. Terutama di P-Dalet ini adalah mulut kita ini. Lidah kita ini. Kita pergunakan membesarkan nama Tuhan. Jangan sampai orang tersandung karena perkataan kita. Jangan sampai orang sakit hati karena perkataan kita yang tidak kudus dan benar. Jangan sampai orang kecewa kepada Yesus karena pemberitaan yang tidak benar dari mulut kita. Jangan sampai orang tidak percaya lagi pada kita karena berita-berita yang kita kirim lewat media sosial. Sesuatu yang tidak benar, yang tidak kudus, yang tidak berdasarkan atas kebenaran firman Allah. Itulah pesan firman Tuhan buat kita semuanya. Mari jaga lidah kita, jaga mulut kita, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Dan itulah pesan penggembalaan dari Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyotorharjo, visi yang disiapkan kepada gereja-gerejanya, termasuk gereja GBI Group CK7. Kita dengarkan apa yang menjadi suara Tuhan lewat gembala sidang kita. Kita tundukkan kepala. Bapak, terima kasih untuk pernyataan Tuhan kepada Bapak Gembala Sidang kami, Pak Niko. Dan sesuai dengan berjalannya waktu tentang pergantian tahun di Israel bagi umat Yahudi, orang Ibrani, yaitu P-Dalet. Kami diingatkan, kami akan memasuki sesuatu yang baru. Memasuki sesuatu yang semakin melihat kemuliaan Allah. Maka Tuhan ajarkan supaya kami menjaga mulut kami, menjaga perkataan kami, menjaga lidah kami. Lidah kami pergunakan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Kami pergunakan untuk membangun sesama, untuk menguatkan sesama, menasehati, memberikan sebuah pernyataan-pernyataan kebenaran. Supaya lewat mulut kami dibenarkan dan diselamatkan Tuhan. Jangan sampai mulut kami berikan untuk sesuatu yang tidak benar, tidak kudus. Sehingga kami akan dihukum Tuhan. Juga kami tahu bahwa media sosial yang setiap hari, setiap saat ada di tangan kami. Kami mungkin salah mempergunakannya. Ampuni kami ya Tuhan. Kami mungkin salah untuk mengirimkan pesan-pesan yang justru menyakiti, pesan-pesan yang tidak terbukti kebenarannya. Hoax atau saksi dusta itu. Ampuni kami Tuhan. Kami mau berhenti dari hal itu. Kami tidak mau menyakiti hati Tuhan. Kami tidak mau memperkeruh keadaan. Kami tidak mau orang tersandung atas apa yang kami lakukan. Di tahun P-Dalet ini, kami betul-betul mau mempergunakan mulut kami untuk mempermuliakan nama Tuhan. Lidah kami untuk semakin menguatkan iman kami. Dan lewat mulut dan lidah kami, banyak orang akan diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk pesan-Mu, terima kasih untuk pewahyuan, visi yang Tuhan berikan lewat gembala sidang kami Pak Niko. Sampai kepada kami semuanya, biar kami berjalan di dalam tuntunan visi ini. Berkati kami semuanya. Berkati anak-anak-Mu, terpuji nama-Mu kau selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Yang diberkati dengan firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Gembala dan seluruh pengerja CK7 serta jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Robertus Purwadi SESPD yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga berlimpah-limpah. Amin. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Minggu via live streaming hari Minggu tanggal 5 November 2023 pukul 7, 9, 11.30, 14, dan 16.30 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh Evangelis Dian Setiawati Bekom. Ibadah tayang ulang atau rerun yang dilakukan secara onsite untuk ibadah Mandarin Service, 2 PM yang Professional and Couple Service, serta King's Kid ibadah anak berkebutuhan khusus di channel YouTube GBI PRJ CK7. Untuk persembahan umum atau kolekte, perpuluhan jemaat, ucapan syukur dan lain-lain,
Dapat dilakukan melalui e-banking, mobile banking, ATM maupun online di website ke rekening persembahan CK7. BCA Cabang Tamrin dengan nomor akun 206 333 8222 atas nama GBI PRJ. Ibadah onsite Minggu tanggal 5 November 2023 diadakan di GBI PRJ pukul 7 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pendeta Robin Ong. Pukul 9 dan 11.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Evangelis Indri Pardede. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Evangelis Tamara Geraldine Tuanokot STH. GBI Interkon pukul 7, 9, 11, 16, dan 18 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Dr. Markus Simanjuntak MTH. GBI Alam Sutra Mall pukul 9, 11, dan 13 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Charlie Jeremia. Pukul 15 dan 17 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Evangelis Gina Darmawan. GBI PRJ Pluit pukul 9, 11, dan 13 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Rora Menteri Jaya MSc. GBI PRJ Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor Alan Low. GBI HCR pukul 8 dan 10 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Stefan Jaya Saputra SEMTH. GBI San Moritz pukul 9 dan 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Dr. Yanto Simkopter MD PhD. Pukul 13, 15, dan 17 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Rubin Ong. Ibadah raya onsite di atas disertai juga dengan ibadah pemuda dan anak secara onsite. Dalam rangka ibadah ucapan syukur 26th Anniversary GBI PRJ CK7 dengan tema Doors to New Horizon and Christmas Celebration pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023, demi kenyamanan serta kelancaran Bapak Ibu dalam mengikuti ibadah tersebut, maka kami himbau agar Bapak Ibu untuk dapat melakukan booking tiket agar tidak terjadi overcapacity di ibadah tertentu. Booking tiket dapat mulai dilakukan pada hari Senin 6 November 2023 melalui aplikasi GBI PRJ. Berikut kami sampaikan panduan booking tiket 26th Anniversary GBI PRJ CK7 and Christmas Celebration. Pastikan Bapak Ibu sudah mendownload aplikasi GBI PRJ CK7 melalui Play Store untuk Android dan App Store untuk iOS. Kemudian, daftarkan diri Bapak Ibu dengan mengisi nomor handphone yang aktif agar dapat menerima kode OTP dan ketik kode OTP tersebut. Selanjutnya, klik menu event dan Bapak Ibu dapat langsung memilih jam ibadah yang tersedia dengan klik pilih tiket. Bapak Ibu dapat membooking tiket untuk mengikuti ibadah 26th Anniversary GBI PRJ CK7 and Christmas Celebration sejumlah orang yang terdata di KKJ Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu ingin membawa jiwa baru, dapat menambah tiket dengan klik tambahkan jiwa baru dan memasukkan data berupa nama dan nomor handphone jiwa baru tersebut. Kemudian klik daftar event serta konfirmasi daftar, dan jika sudah benar, klik daftar. Setelah selesai, Bapak Ibu dapat mengklik nama jemaat KKJ untuk menampilkan QR Code tiket 26th Anniversary GBI PRJ CK7 and Christmas Celebration. Scan QR Code Bapak Ibu di counter tiketing pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 sesuai dengan jam ibadah yang Bapak Ibu pilih. Selamat mengikuti ibadah ucapan syukur 26th Anniversary GBI PRJ CK7 and Christmas Celebration. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa,
kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini, sampai Tuhan Yesus datang kembali untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Semua yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian, and God bless you all. Shalom, di edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas bagaimana kita tidak hanya dipenuhi Roh Kudus, tetapi juga bisa menjadi sukses di marketplace. Tidak sedikit orang yang bertanya, kenapa banyak orang-orang agnostik atau ateis yang lebih sukses daripada anak-anak Tuhan? Padahal, bukankah harusnya anak-anak Tuhan yang dipenuhi Roh Kudus lebih berprestasi dan lebih hebat? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, kita harus mempunyai definisi sukses yang tepat secara alkitabiah terlebih dahulu. Bahwa kesuksesan bukanlah diukur secara material ataupun ketenaran. Seseorang bisa saja mempunyai banyak harta tetapi hidupnya tidak terjamin bahagia. Contohnya, beberapa sumber dari media memberitakan Bill Gates yang adalah pendiri Microsoft, tetapi setelah 27 tahun kehidupan pernikahannya berakhir dengan perceraian. Ada juga Jack Ma, pendiri Alibaba dengan kekayaan sebesar 52,1 miliar US dollar, mengatakan bahwa hidupnya lebih bahagia saat ia bekerja sebagai guru dengan penghasilan kurang dari 12 US dollar per bulan. Salah satu orang terkaya di dunia, Elon Musk, pun berharap dia bisa bebas dari insomnia. Dalam Markus 8 ayat 36-37 berkata, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Jadi, jika kesuksesan kita tidak didasarkan oleh kebenaran firman, kita bisa saja sukses tetapi memiliki hidup yang hampa dan tidak bahagia. Jadi, kesuksesan sejati diukur dari bagaimana kita bisa menggunakan karunia dan bakat dari Tuhan dengan maksimal untuk kepentingan kerajaan Allah. Kalau saudara tahu, kisah Bunda Teresa selama lebih dari 47 tahun ia melayani orang miskin dan yatim piatu, serta menjalankan 610 misi di 123 negara. Beliau adalah seseorang yang sukses dan memberi dampak, tetapi tidak memiliki harta apapun. Maka dari itu, kita sebagai anak-anak Tuhan harus menemukan terlebih dahulu profesi yang sesuai dengan talenta yang diberikan oleh Tuhan dan secara maksimal menggunakan talenta tersebut. Ada 4 kemungkinan kenapa anak-anak Tuhan belum mencapai kesuksesan secara alkitabiah padahal diri mereka telah dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang pertama adalah anggapan sempit bahwa Roh Kudus hanya mengurus hal-hal rohani. Padahal itu tidak sesuai dengan yang difirmankan Allah dalam kitab Keluaran 35 dan 39, di mana Roh Kudus memenuhi Bezalel dan Aholiab dengan keahlian dan hikmat untuk suatu pekerjaan khusus. Roh Kudus juga bisa memenuhi kita dengan keahlian dan hikmat untuk suatu pekerjaan khusus. Yang kedua, memiliki mentalitas yang salah, yaitu kemalasan dan kurang bekerja keras. Kita tidak boleh hanya bergantung pada doa, tetapi malas bekerja. Tuhan mengingatkan kita agar tidak terjebak dalam kemalasan seperti dalam Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Yang ketiga, anggapan keliru mengenai marketplace sebagai hal yang duniawi. Padahal Tuhan bisa memakai orang-orang Kristen bukan hanya dalam gereja, tetapi menjadi dampak di marketplace. Dan yang keempat, pemahaman keliru mengenai kedatangan Tuhan yang kedua kali, sehingga hanya menanti secara pasif dengan meninggalkan hal-hal yang tidak berkaitan dengan rohani, sehingga mereka kehilangan daya saing. Padahal di 2 Tesalonika 3 ayat 6-7, Paulus menegur orang yang lalai melakukan pekerjaannya. Maka dari itu, haruslah kita memiliki paradigma yang baru, bahwa kesuksesan diukur dari bagaimana kita bisa menggunakan karunia dan talenta khusus yang diberikan Tuhan. Sehingga kita bisa menjadi dampak di marketplace dan nama Tuhan bisa dipermuliakan. Jadi, marilah kita rindu untuk terus dipenuhi Roh Kudus dan berlari pada tujuan panggilan surgawi. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.